Welcome sahabat RLS Official. Kali ini teman-teman kita akan membahas 5 butir soal tes CPNS khusus tes wawasan kebangsaan atau yang biasa kita kenal dengan singkatan TWK. Dan soal-soal ini teman-teman selalu keluar atau selalu menongol setiap pelamaran. Bisa kita katakan soal-soal yang kita bahas ini soal-soal abadi sepanjang pelaksanaan tes CPNS dari tahun ke tahun. Kita nggak usah basa-basi lagi, langsung saja soal nomor 1. Cinta kepada tanah air dan bangsa dibuktikan dengan cara A. Mengekspor semua hasil-hasil bumi Indonesia dan mengimpor barang luar negeri. B. Tidak melakukan hubungan dengan negara lain dan melakukan proteksi. C. Bangga menggunakan produksi dalam negeri. D. Tidak menggunakan produksi luar negeri meskipun mampu membelinya. Dan E. Mengurangi impor barang dari luar negeri agar devisa tetap stabil. Mari kita cek pembahasannya sahabat-sahabat. Bagaimana cara mengungkapkan cinta pada tanah air kita? Antara lain bisa dengan mencintai dan bangga menggunakan produksi dalam negeri, menjaga serta merawat lingkungan, tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita bohong, taat lalu lintas ketika berkendara dan sebagainya. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, jawaban yang paling tepat dan benarnya adalah bagian C. Bangga menggunakan produksi di dalam negeri. Itulah bukti cinta kita kepada tanah air dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Lanjut soal nomor 2. Konsepsi Pancasila tentang hubungan antara manusia dengan masyarakatnya adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berarti A. Mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan. B. Melepaskan diri demi kepentingan umum dan meletakkan kepentingan pribadi sebagai yang pertama. C. Memperlakukan dengan sama antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. D. Meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan E. Melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Opsi ini teman-teman cukup membingungkan ya. Hampir mirip-mirip semuanya. Nah, mari kita cek teman-teman pembahasannya dan menentukan jawaban yang tepatnya. Konsepsi Pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah dengan terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berarti meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi jawabannya benar dan tepat adalah option D. Meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lanjut sahabatku, soal nomor 3. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, kebebasan beragama diartikan sebagai A. Kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. B. Kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah-pindah. C. Kebebasan dalam menjalankan ibadah kapan saja dan di mana saja. D. Kebebasan melakukan penyembahan dan memeluk aliran baru keagamaan. Dan E. Kebebasan memeluk atau tidak memeluk salah satu agama resmi. Nah, pertanyaannya di sini teman-teman ya, kebebasan beragama diartikan sebagai, berarti arti dari kebebasan beragama. Kita cek jawabannya teman-teman, kita lihat pembahasan. Makna pasal 29 ayat 2 ini mengutip dari buku Reformasi Politik Suatu Keharusan oleh Hartono Marjono. Meski di Indonesia terdapat perbedaan agama, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada tiap-tiap penduduk untuk merdeka memeluk agamanya masing-masing dan juga dalam menjalankan ibadahnya.
Nah, simpulan dari pernyataan ini sahabat-sahabat, bagian A, kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, jadi jawabannya adalah bagian A. Lanjut sahabatku, sekarang soal nomor 4. Tujuan wawasan Nusantara adalah menghendaki adanya persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan, baik sosial maupun alamiah. Yang termasuk aspek alamiah adalah A. Ekonomi nasional, B. Flora dan fauna, C. Politik demokrasi, D. Sosial budaya, dan E. Keterampilan penduduk. Kita cek pembahasannya sahabatku. Aspek alamiah dalam wawasan Nusantara adalah Trigatra, yaitu geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam. Jadi yang merangkum Trigatra ini ketiganya adalah flora dan fauna. Jadi jawabannya tepatnya adalah bagian B. Yang termasuk aspek alamiah adalah flora dan fauna. Lanjut teman-teman, soal nomor 5. Perilaku demokratis diharapkan tercipta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti dewasa ini. Pengertian sikap demokratis secara sederhana adalah A. Mendengar dan menerima pendapat orang berdasarkan latar belakangnya. B. Menerima pendapat orang lain dengan tanpa pertimbangan. C. Mendesak orang lain agar menerima pendapat dan keinginannya. D. Menerima dan mengajukan pendapat dengan cara manusiawi. Dan E. Memutuskan hasil rapat berdasarkan kepentingan pimpinan. Oke, sahabatku, inti daripada pertanyaan ini adalah pengertian dari sikap demokratis. Mari kita coba tes dulu teman-teman satu persatu. Dari option A, mendengar dan menerima pendapat orang berdasarkan latar belakangnya. Berarti orang yang kamu tahu atau yang kamu kenal, kamu dengarkan pendapatnya. Jadi kalau kamu tidak tahu latar belakangnya berarti tidak jauh. Berarti udah jelas bagian A ini salah. B. Menerima pendapat orang lain dengan tanpa pertimbangan. Salah juga dong. Masa kita tidak pertimbangkan? Kalau dia punya pendapat yang salah, apa kita terima? Nggak mungkin. Berarti bagian B juga salah. C. Mendesak orang lain agar menerima pendapat dan keinginannya. Total salah. Ini unsur paksaan. D. Menerima dan mengajukan pendapat dengan cara manusiawi. Saya condong ini teman-teman, option D jawaban yang benarnya. Dan E. Memutuskan hasil rapat berdasarkan kepentingan pimpinan. Waduh, udah jauh. Jadi jawaban yang benar di sini teman-teman. Ini soalnya gampang ya. Bagian D. Kita coba cek pembahasannya. Sikap demokratis adalah perilaku, tindakan, perasaan, dan pandangan yang menjunjung tinggi persamaan, menghargai pendapat orang lain, musyawarah, kebebasan, dan tanggung jawab. Nah, jelas di sini teman-teman. Bagian D, menerima dan mengajukan pendapat dengan cara manusiawi. Oke teman-teman, untuk 5 soal ini bila mana ada yang tidak sesuai dengan pemahaman sahabat-sahabat, boleh di chatting di kolom komentar. Bila ada salah-salah jawaban dan Anda teman-teman semua mendapatkan jawaban yang lebih tepat, boleh dibetulkan melalui kolom komentar. Atas saran dan kritikannya saya ucapkan terima kasih. Demikian saja dari saya sahabatku, mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi mengupload soal-soal yang bermanfaat untuk kita pelajari bersama. Semoga teman-teman yang mengikuti tes CPNS, baik itu kedinasan atau apapun itu yang melamar, saya doakan semoga teman-teman semua bisa sukses dan lolos serta jadi ASN di 2024 ini. Thank you.